buat kami semua. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita di tengah gelombang. Di tengah gelombang dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami haus Tuhan Yesus akan kasih-Mu, akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena Tuhan, penuhilah kami saat ini dengan awan kemuliaan-Mu. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusak rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusak rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi
aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus, urapi kami dengan minyak kudus-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya, amin, haleluya, amin. Baik, selamat hari Minggu bagi kita semua ya, dan juga para penonton di YouTube. Kita masih memuji Tuhan saudara. Kita katakan bahwa hanya Yesus adalah Tuhan kita satu-satunya yang kita puji dan sembah. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan sekali lagi pujian ini. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan Yesus, basuh hati dan jiwa kami. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus,
yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang besar. Segala pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus hanya padamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita akan besarkan namanya, sebab Dia adalah pahlawan dan juru selamat kita. Haleluya. Kita, saudara, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar,
tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Baik saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau tetap di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Serahkan pada anak dua, pimpin kita dalam doa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita sebelum kita membuka dan membaca bagian daripada renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang adalah firman yang hidup. Di saat ini Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati-hati kami. Kami hendak datang dan sujud di hadirat-Mu Tuhan, hendak membuka dan membaca serta mengetahui isi hati-Mu untuk kami sekalian di hari ini Tuhan. Tuntun, pimpin, berkati kami di hari ini Tuhan, lewat renungan yang sebentar akan kami renungkan bersama. Ampuni hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Hamba tidak memiliki kemampuan apa-apa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah saat kami menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Agar firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi terus menjadi kekuatan dan pegangan di dalam kami melangkah melalui hari-hari hidup ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba siap untuk membuka, membaca, serta merenungkan bagian firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Jadi kita bersama-sama membuka kitab perjanjian baru, yaitu kitab Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 kita membaca 3 ayat saja, mulai dari ayat 18. Ibu Desi bisa baca ayat 18 dan ayat 20, lalu nanti ayat yang terakhir yaitu pada ayat yang ke-24 saya akan membacakannya untuk kita bersama. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 18, ayat 20 dan ayatnya yang ke-24. Yakobus 2 ayat 18. Sebab perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Amin. Amin. Lanjut dengan ayat yang terakhir, yaitu ayatnya yang ke-24. Jadi kamu lihat
bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan untuk kita ya, di hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa mau menuntun, memberkati kita lewat pertumbuhan di dalam renungan firman Tuhan. Haleluya. Saya memberikan tema kecil untuk perenungan kita di hari ini, yaitu tema perenungan kita adalah surga fantasi. Saya yakin dan percaya segala sesuatu yang menyangkut tentang fantasi sudah barang tentu menjadi sebuah atau sesuatu kenikmatan duniawi. Yang namanya fantasi sudah pasti hal-hal yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati serta pikiran manusia atau kedagingan kita. Banyak sekali hal-hal yang fantasi atau segala sesuatu yang menyangkut fantasi di dalam dunia ini, seperti cinta yang fantasi atau barang yang fantasi atau uang yang fantasi. Banyak hal sekali kita dengar di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang segala sesuatunya menyangkut tentang fantasi atau sesuatu yang bukan sesuatu yang real atau nyata. Dan hal itu sudah barang tentu sangat menyenangkan pendengaran, khususnya kita manusia sebagai manusia yang penuh dengan kedagingan. Tetapi firman Tuhan di hari ini mau meneguhkan kembali kita bahwa segala sesuatu yang fantasi itu merupakan hal yang ditentang oleh Tuhan. Yang mana kita menyenangi hal itu karena itu merupakan kedagingan-kedagingan manusia, tetapi Tuhan menentang hal-hal itu. Mari kita baca bersama di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-9. Di sana berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Masih banyak pengajaran gereja tertentu dan sosial media yang mengajarkan dan memperkenalkan tentang surga fantasi atau surga hayalan yang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kita lihat bersama di zaman sekarang ini, banyak sekali jemaat yang suka dengan pengajaran surga hayalan. Ini karena
ingin masuk surga yang gampangan atau sesuatu yang serba instan saja, tanpa perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi cerita dongeng. Alkitab di sini menegaskan bahwa pengajaran surga fantasi atau hayalan yang harus kita waspadai dan kita jauhi antara lain yang mengajarkan bahwa masuk surga cukup percaya saja tanpa perlu hidup dalam pertobatan. Alkitab terus menegaskan bahwa masuk surga itu perlu pertobatan. Dalam Lukas 13 ayat yang ketiga dikatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, di sana dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Poin selanjutnya, masuk surga cukup dibaptis tanpa perlu ketaatan pada Injil Kristus. Alkitab menegaskan bahwa masuk surga itu perlu ketaatan pada firman Tuhan, bukan percaya saja. Dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau hanya percaya tapi tidak taat, maka levelnya sama dengan setan. Dalam Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Poin yang seterusnya adalah masuk surga itu cukup punya iman tanpa perlu ditunjukkan lewat perbuatan yang sesuai imannya.
Alkitab menegaskan bahwa kita dibenarkan oleh iman pada Kristus dan harus ada perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Yakobus 2 yang tadi sudah kita baca bersama ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-24. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Poin seterusnya adalah tetap masuk surga walau tidak mau mengampuni sesamanya, yang penting sudah percaya dan dibaptis. Alkitab menegaskan untuk wajib mengampuni agar dosa bisa diampuni. Tanpa pengampunan, maka kita hidup dalam dosa pembunuhan. Matius pasal 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Poin selanjutnya yaitu masuk surga walaupun masih cinta dan bersahabat dengan keinginan dunia dan hawa nafsu atau kedagingan. Alkitab menegaskan untuk kita pada saat ini bahwa semua kecintaan pada keinginan dunia dan hawa nafsu atau kedagingan menjadikan orang itu musuh atau seteru Allah, dan tidak ada musuh yang bisa masuk kerajaan surga. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita jauhi pengajaran-pengajaran yang mengajarkan sorga fantasi atau khayalan, yang mengizinkan kita untuk tetap hidup dalam perbuatan dosa, yang membiarkan kita berkompromi dengan dosa, yang menekankan perlunya pembaharuan jiwa menjadi manusia baru yang dewasa rohani, yang tidak mewajibkan hidup serupa dengan Kristus. Selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya kelak. Selalu ingat bahwa orang percaya yang masih sengaja ingin hidup dalam dosa tidak akan diampuni Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Selalu ingat bahwa kita harus menang dalam mempertahankan iman yang taat pada firman agar tidak dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berjuanglah mencapai surga kebenaran, bukan terbuai dengan surga fantasi atau khayalan. Jika kita tetap berada di dalam surga khayalan atau kehidupan yang serba berfantasi, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Untuk itu, tetaplah ada di dalam tuntunan kuat kuasanya, agar kita dapat membedakan mana yang ajaran surga hayalan dan mana yang adalah surga yang sesungguhnya, yang penuh dengan tantangan iman. Tetaplah kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus yang mempunyai firman, menyempurnakannya di dalam kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk tundukkan hati kita, mengucap syukur untuk renungan kita di saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang adalah firman yang hidup. Tuhan, firman-Mu tersampaikan begitu singkat pada saat siang hari ini. Biarlah Engkau menanamkan firman-Mu terus di dalam kehidupan kami, agar sebagai anak-anak-Mu yang terang Tuhan, kami jangan tetap berada pada posisi bayi-bayi rohani, tetapi senantiasa kami boleh terus bertumbuh Tuhan menjadi bayi-bayi yang dewasa rohani, terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kami menghadapi setiap ujian dan tantangan hidup ini Tuhan. Silih berganti ujian-Mu di dalam kehidupan ini, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba kembalikan syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
Baik, kita mungkin akan mendengarkan suara gembala. Kepada Gembalaku dipersilakan. Haleluya. Ya, sebuah khotbah atau renungan yang cukup menyentak ya, karena menegur mengenai kelemahan kita. Jadi dalam renungan tadi kita mendengarkan bahwa ibadah itu bukan saja melulu mengenai vertikal ya, atau kepada yang di atas, tetapi juga kepada horizontal, yaitu perbuatan yang kepada sesama ya. Beberapa waktu yang lalu ya, saya terganggu dengan sebuah percakapan dengan seorang teman muslim ya, ketika mereka hendak memasuki bulan puasa. Tempat makan saya sehari-hari ya, warung Padang ya. Dia berkata kepada saya, sebentar lagi bulan puasa, dia bilang begitu. Jadi saya akan tutup 1 bulan, dia bilang begitu. Loh, kok lama sekali? Kalau gitu saya makan di mana nanti, saya bilang begitu kan. Ya, nanti aja lah, tunggu 1 bulan lagi, dia bilang begitu kan. Lalu saya bilang, kan bisa ini loh, bisa siang buka atau sore kan menjelang maghrib. Oh tidak, kalau bagi saya beribadah itu nomor 1. Oh, kepentingan dunia adalah gak terlalu penting, katanya begitu kan. Lalu saya bilang begini, kalau membiarkan orang kelaparan itu dosa nggak, saya bilang begitu. Lalu dia bilang, oh tidak, katanya gitu. Karena kan kita memaksa orang untuk beribadah, katanya begitu. Loh, itu benar-benar mengganggu saya, saudara. Mengapa? Sebab apa yang dia ceritakan itu hanyalah melulu mengenai vertikal kepada Tuhan. Tetapi bagaimana perlakuannya kepada lingkungannya, kepada orang-orang, kepada sesamanya, dia tidak peduli gitu. Ibadah seperti apa yang seperti ini? Mereka hanya fokus memuji menyembah Tuhan, tapi mereka tidak peduli menyakiti sesamanya. Mereka tidak peduli mengenai nasib orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan ini bukan terjadi hanya kepada mereka saja ya, tetapi juga banyak terjadi kepada orang Kristen dan gereja-gereja. Ya. Saya banyak sekali mengenali orang-orang seperti ini ya. Mereka hanya fokus beribadah, memuji Tuhan, tetapi tingkah lakunya, aduh, na'udzubillah. Ada misalnya dari gereja GKI. Di lingkungan saya ini kebetulan ada GKI gitu. Jadi banyak apanya gitu. Orang-orang GKI yang saya kenal begitu. Kalau di gereja, saudara, haleluya, Tuhan Yesus tidak berubah. Luar biasa semangatnya gitu. Lalu berbahasa roh, sikarabaraba sanda, sikarabaraba. Kalau berdoa keras sekali suara saudara, keras banget gitu. Tetapi begitu keras mereka berdoa, begitulah keras mereka berkelahi. Tingkah lakunya, aduh, dianggap kita itu kayak apalah, kayak bukan manusia gitu. Gak peduli dia apa gitu, melakukan yang baik gitu. Kayak apa saya rasa, kayak berhubungan dengan manusia planet begitu. Kayak bukan manusia begitu. Tetapi di gereja mereka seperti malaikat gitu. Jadi inilah yang terjadi kepada kebanyakan orang ya. Mereka hanya fokus pada agama, tetapi mereka tidak memiliki karakter ya, yang memiliki kasih gitu. Makanya kita itu Kristen bukan soal beragama, tetapi bertuhan ya. Bertuhan artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia gitu. Dan di sini tadi di 1 Korintus 6 itu dikatakan bahwa tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jadi saudara, dalam hal ini pemerintah kita itu semua nggak akan masuk surga saudara, pasti masuk neraka gitu. Mau siapapun dia.
Karena apa? Karena mereka nggak membuat keadilan kepada rakyat gitu. Pasti nggak masuk surga. Mau bagaimanapun dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau dia sampai jungkir balik pun dia menyembah Tuhan, nggak akan masuk surga, saudara. Karena mereka nggak adil. Padahal Pancasila mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi yang mereka pertunjukkan malah ketidakadilan. Ya. Kita dipaksa untuk mencintai bangsa, ditanamkan di brainwash, rasa nasionalisme. Tapi bagi mereka, nasionalisme itu tidak ada gitu. Jadi seolah-olah nasionalisme itu adalah sebuah mantra agar kita tetap patuh kepada kekuasaan mereka begitu. Sebab tidak ada nasionalisme pada koruptor, saudara, nggak ada. Ya. Nasionalisme artinya adalah kebersamaan, ya, cinta kepada sesama gitu, sesama bangsa. Tapi mereka tidak memiliki itu. Dengan mereka koruptor, mereka telah merampas hak-hak rakyat kan begitu. Tidak ada keadilan. Lalu kemudian dikatakan orang cabul, ya, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, ini sangat terkenal sekali. Pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita perhatikan, saudara, kita di sini di bagian yang mana? Mungkin kebanyakan kita di sini bagiannya mungkin itu, ya, tidak adil, ya. Kemudian pencuri, kikir, pemfitnah, penipu, gitu. Jadi kita harus bertobat dari hal-hal ini, saudara. Ya. Dan banyak orang, ya, mereka itu, ya, seperti di kota-kota besar itu banyak itu, ya. Mereka beribadah gitu kan, full makeup, full apalah gitu, full gaya lah setiap hari Minggu. Tapi selesai pulang hari Minggu, ya, itu karakternya nggak berubah gitu. Jadi kita dituntut untuk bertobat dari hal-hal itu, ya. Baik, saya akan bicara sedikit mengenai cryptocurrency, ya, yang sedang saya bahas kemarin itu, ya. Nah, jadi saudara, apa itu cryptocurrency gitu? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa sebentar lagi uang fiat itu akan berakhir dan era bank sentral akan kiamat gitu, karena sudah banyak platform yang menggantikan mereka, ya. Ada Elon Musk akan mendirikan platform X, ya, untuk bisa orang-orang melakukan transaksi, ya, mengirim uang tanpa harus melewat bank lagi gitu. Dan itu era berakhirnya uang fiat atau uang kertas adalah ditandai juga dengan kematian Rothschild, ya. Jadi seolah-olah kematian Rothschild ini adalah sebuah simbol, ya, simbolisasi berakhirnya era uang fiat atau uang kertas gitu. Nah, apa itu cryptocurrency, ya? Jadi ada dua, saudara. Cryptocurrency versus bank sentral, ya. Cryptocurrency versus bank sentral. Tetapi era bank sentral kan udah sebentar lagi tamat gitu. Jadi mereka sedang fokus masuk ke dalam bank sentral digital, ya, dinamakan dengan CBDC atau CBDC, Central Bank Digital Currency gitu. Jadi cryptocurrency versus CBDC, ya, cryptocurrency versus bank sentral digital gitu. Nah, apa itu cryptocurrency? Crypto artinya adalah terenkripsi, ya, terenkripsi. Terenkripsi artinya privat. Ya. Terenkripsi artinya privat, dan privat itu artinya individual. Individual artinya individual itulah kita semua gitu. Sedangkan sentral itu adalah kekuasaan elit pemerintah gitu. Jadi cryptocurrency itu adalah anti sentral, ya, anti sentral. Makanya dikatakan cryptocurrency itulah
desentralisasi atau antitesis dari elit global, elit sentral gitu. Ya, yang memonopoli keuangan, itulah bank sentral gitu. Sedangkan kripto itu adalah keuangan rakyat. Jadi di mana orang tidak perlu lagi tidak lagi membutuhkan bank untuk mencetak uang. Saat ini semua orang bisa mencetak uang dari rumah mereka masing-masing ya, lewat tambang digital kemarin yang saya terangkan. Jadi cryptocurrency itu ada banyak sekali jumlahnya, ada ribuan gitu. Sedangkan bank sentral itu kan mereka memaksakan satu mata uang, atau makanya dikatakan monopoli gitu. Jadi cryptocurrency adalah alat untuk menghancurkan monopoli dari bank sentral, termasuk bank sentral digital gitu. Jadi cryptocurrency ini yang awalnya dianggap sepele ya, dianggap sepele pada awalnya, justru sekarang ini saya menyadari bahwa ini adalah sesuatu mahakarya yang telah dipersiapkan dengan begitu matang perencanaannya sejak awal gitu. Jadi jikalau dikatakan bahwa pencipta Bitcoin atau koin awal cryptocurrency yaitu Satoshi ya, Satoshi Nakamoto, awalnya disebut sebagai orang Jepang ya. Menurut saya pencipta cryptocurrency bukanlah Satoshi Nakamoto ya. Mungkin saja namanya Satoshi Nakamoto, tapi itu hanyalah sebuah persembunyian ya, untuk menyembunyikan identitas aslinya. Makanya nggak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya pencipta awal Bitcoin. Nggak ada. Orang hanya bisa menerka-nerka. Ada yang mengatakan Elon Musk, ada yang mengatakan Rothschild, ada yang mengatakan yang lain begitu kan. Ada yang mengatakan Satoshi gitu. Tetapi dari apa yang saya renungkan, saya merasa semakin kesini saya menyadari bahwa cryptocurrency itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Saya menyadari cryptocurrency yang begitu jenius ya, bisa menghambat, menghancurkan laju dari bank sentral. Ini tidak mungkin rancangan manusia. Rancangan yang begitu jenius, apalagi hanya seorang Jepang pria biasa yang bernama Satoshi Nakamoto. Ini tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Jadi hanya ada dua ya perkiraan saya yang menciptakan cryptocurrency. Kalau bukan malaikat atau pewahyuan daripada Tuhan, mungkin alien, mungkin itulah antara yang dua itu gitu. Karena dia sangat jenius gitu. Bayangkan seluruh dunia, semua umat manusia ya akan diperbudak oleh bank sentral, termasuk bank sentral digital, yaitu monopoli. Ya. Beberapa tahun yang lalu, Rothschild telah menyiapkan sebuah koin, ya, koin universal, koin dunia namanya, one word coin gitu, one word coin kalau sudah lupa ya, koin digital dunia gitu. Tiba-tiba cryptocurrency malah meledak ya dengan ada begitu ribuan gitu, sehingga koin yang telah dicanangkan, koin digital yang telah dicanangkan bank sentral tadi ya oleh bosnya bank sentral itu malah nggak laku gitu, malah terhilang dari pasaran gitu. Artinya apa? Keberadaan cryptocurrency ini telah melumpuhkan rencana dari elit global tadi, oleh rencana dari bank sentral tadi gitu, yang ingin memonopoli kehidupan umat manusia gitu. Jadi kripto ya itu tadi artinya lah enkripsi, terkunci atau privat. Privat itu artinya individual. Individual itulah artinya anti sentral. Sentral adalah pemerintah gitu. Jadi cryptocurrency boleh dikatakan adalah people's ya. People's currency atau mata uang rakyat, bukan mata uang pemerintah ya gitu. Makanya dikatakan kripto itu adalah independen ya, anti pemerintah gitu. Independen. Jadi
Independen artinya semua orang memiliki hak gitu, hak untuk merdeka. Semua orang memiliki hak untuk tidak diusik oleh penguasa. Semua orang punya hak untuk tidak diusik ya ranah mereka oleh pemerintah begitu. Jadi itulah ya. Kemudian banyak yang bertanya-tanya begini, orang Kristen ya, terutama pure blood gitu. Mereka khawatir kan? Mereka khawatir bagaimana nanti jikalau uang fiat telah berakhir dan bank telah berakhir. Jangan-jangan cryptocurrency ini adalah jebakan agar kita masuk ke dalam uang digital antikris. Nah, saudara, setelah saya pelajari, justru sebaliknya. Era uang fiat memang itu sudah selesai. Era uang kertas itu memang sudah selesai gitu. Bank memang sudah selesai gitu. Dan kita akan memasuki era mata uang digital. Itu sudah pasti. Tetapi masalahnya, kalau uang digital ini dimonopoli oleh bank sentral, inilah yang berbahaya. Inilah yang berbahaya. Karena apa? Karena kita akan dipaksa masuk ke dalam sistem mereka. Kalau mereka bilang untuk bisa mempergunakan uang digital, maka orang harus menerima tanda binatang. Bagaimana, saudara? Apa nggak selesai kita? Tetapi dengan adanya cryptocurrency atau people's currency tadi, people's money, mata uang rakyat, maka mereka nggak bisa lagi memaksa kita, karena kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Jadi semua produk CBDC itu nggak akan laku, saudara. Mau dia Project Garuda, mau dia mata koin dunia, atau apapun yang dipromosikan oleh CBDC, itu nggak akan bisa mengontrol kita, memonopoli kehidupan kita. Karena apa? Karena kita punya banyak pilihan, ada ribuan pilihan di dalam cryptocurrency. Ya. Lantas bagaimana nasib kita jikalau uang kertas telah selesai? Nah, ini yang menjadi apanya, kan? Memang kita akan masuk ke dalam uang digital, itu udah keniscayaan, nggak bisa terhindarkan lagi ya. Tapi kita udah punya pilihan ya dengan adanya cryptocurrency atau people's currency ya. Saya lebih condong menyebutnya sebagai people's currency. People currency versus bank central currency, CBDC. Nah, jadi saudara, Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan berakhirnya era uang kertas. Mengapa, saudara? Sebab ini artinya adalah berakhirnya era uang sampah ya. Karena uang kertas itu, saudara, itu nggak ada nilainya gitu. Mereka hanya dikatakan diakui oleh pemerintah. Diakui. Loh, siapa yang butuh dengan pengakuan pemerintah? Orang pemerintah aja nggak sanggup membayar utangnya kok. Gitu. Nggak ada yang butuh, saudara, pengakuan itu. Yang kita butuhkan adalah uangnya di backup dengan emas atau enggak, artinya. Ya. Uangnya bernilai atau enggak. Tanpa di backup dengan emas, uang itu tidak bernilai, saudara. Sama dengan kertas toilet ini. Misalnya saya minta sama Ibu Santi, berikan saya makan Bu Santi. Lalu saya kasih, ini kertas toilet, kertas tisu, ini bayarnya ya. Saya tulis 50.000, ini bayarnya ya. Ini diakui oleh paman saya yang bernama Pinocchio. Mau, saudara? Tapi kalau saya buat kertas ini, saudara, ini kertas biasanya, tisu biasa kan, bukan produk pemerintah. Tapi kalau saya buat emas di sini, saya tempel emas sekian 0,0 sekian gram. Kasih saya makan Bu Santi, nasi rendang, daging ayam, telur, keluarkan semua yang enak-enak. Lalu saya bayar dengan kertas tisu ini. Tetapi di kertas tisu ini saya tempel emas dengan berat 0,00 sekian gram. Saya bayarkan. Mau nggak Ibu Santi menerima? Ya maulah, namanya ada emas. Begitu. Jadi jangan takut kalau era uang kertas fiat mati. Jangan takut, saudara. Karena memang itu harus berakhir. Karena itu adalah tipuan, saudara. Dengan uang kertas fiat seperti itu, ya,
Itu bank sentral bisa mencetak uang sebanyak mungkin, memprint. Bayangkan. Wah, enak sekali mereka tuh. Memprint money, memprint uang dengan begitu mudahnya. Oh, ini diakui oleh pemerintah. Omong kosong dengan pengakuan Anda. Anda nggak punya emas, berani-beraninya menyuruh kami untuk menerima itu begitu. Kita bekerja begitu keras. Ya, harusnya dibayar dengan emas, mana dibayar dengan kertas. Jadi uang yang asli itu adalah emas, ya. Itu adalah emas. Nah, jadi ada saat ini yang bernama BRICS, ya. BRICS yang akan menggantikan uang dolar yang fiat, ya. Di mana BRICS ini mereka fokus kepada uang harus di backup dengan emas, gitu. Jadi berapapun besar uangnya, mau dia 100.000, 50.000, harus disesuaikan dengan emas, di backup gitu. Nah, apa yang saya harapkan adalah mudah-mudahan nanti uang BRICS ini, walaupun dia uang kertas, paling tidak ada kandungan emasnya gitu. Itu yang saya harapkan ya. Maunya di uang kertas itu ada kandungan emasnya kan, sekian gram gitu kan. Misalnya dia uang 100.000, ada kandungan emasnya mungkin 0,0 sekian gram, yang nilainya sama dengan 100.000. Kalau dia uang 50.000, maunya ada kandungan emasnya yang sesuai dengan nilai 50.000. Kalau mungkin misalnya uang 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, mungkin perak gitu kan, yang lebih murah gitu. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Nah, kalaupun nanti kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu, sebenarnya nggak masalah juga. Kita bisa saja mencetak uang, saudara. Ya, kita cetak dari Antam kan, Mas Antam 0,0 sekian gram, kita buat labelnya kan, sertifikatnya 0, sekian gram, dan bisa digunakan untuk belanja, membeli dan menjual gitu. Gitu. Ataupun mungkin nggak begitu, kertas toilet ini aja kita buat. Ini kertas ini, saudara, tanpa harus mencetak-cetak gitu. Pokoknya buat kadarnya 0, sekian gram. Di kertas ini kita tempel, kita surupkan di tengah-tengahnya itu ada kandungan emas, atau dari kertas ini ada kandungan emas gitu. Siapa yang nggak mau terima itu? Ya, kita nggak butuh pengakuan pemerintah. Yang penting dia di backup dengan emas itu ya. Jadi jangan terlalu khawatir ya, terutama para pure blood. Jangan terlalu khawatir jikalau uang kertas sebentar lagi akan berakhir, bank akan berakhir. Jangan terlalu khawatir. Karena apa? Mereka itu, saudara, uang kertas itu, bank sentral bisa mencetak uang sebanyak mungkin tanpa di backup dengan emas. Itu bisa menciptakan inflasi gitu. Mereka cetak misalnya 1.000 triliun rupiah. 1.000 triliun rupiah dengan begitu mudahnya. Tetapi mereka tidak punya emas sebanyak 1.000 triliun rupiah yang membackup itu. Hanya di printing aja. Wah, enak banget kalian. Memprint seperti itu gampang kok. Semua orang bisa memprint seperti itu. Tapi kita kalau memprint seperti itu, kita akan disebut penjahat kan. Berarti mereka harusnya juga ada disebut sebagai penjahat gitu. Tapi karena mereka memiliki otoritas, mereka disebut sebagai uang sah, omong kosong gitu. Pengakuan, kita nggak butuh pengakuan pemerintah. Yang penting adalah pemerintah atau bank sentral tadi punya emas nggak gitu, membackup uangnya tadi. Kalau nggak punya, jangan cetak dong, rugi kita. Mereka mengasihi kita dengan uang kertas, kita mengasihi mereka dengan emas. Ya, itu pembodohan namanya gitu. Jadi seperti itu ya. Uang itu harus di backup dengan emas gitu. Karena uang yang asli adalah emas gitu. Jadi para pure jangan terlalu khawatir ya. Kita kembali ke zaman dahulu nggak apa-apa, saudara. Manusia zaman dahulu bagaimana? Mereka bertransaksi dengan emas kok, dengan perak gitu. Mana ada uang kertas zaman dahulu? Begitu ya. Dengan emas maka inflasi akan stabil ya. Kemakmuran akan terjadi. Jadi demikianlah Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita ya. Sekalipun mereka mencoba hendak memonopoli ya, ternyata Tuhan masih
berkarya ya, mendatangkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya begitu. Puji Tuhan, itulah yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat saja. Silakan Natu. Ya, mari kita tundukkan hati kita menghadap doa syafaat. Nanti doa penutup, doa berkat pada Bapakku ya. Haleluya. Oke, mari kita satukan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Puji syukur Tuhan, pada saat siang hari ini kembali hamba aturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas pertolongan serta kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Engkau sudah menuntun